Selamat pagi, kita berjumpa kembali hari ini di pertemuan yang kedua. Berharap semua dalam keadaan kondisi sehat, tetap semangat. Topik pertemuan kedua hari ini berbicara esensi dan urgensi identitas nasional. Mungkin kita semua sudah sering dengar tentang identitas. Tapi kita mau mencoba mengkaji lebih jauh apa itu identitas dan apa relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita lihat. Yang pertama, kita mau lihat kata atau asal katanya. Identitas atau yang kita sebut dengan identity itu berarti jati diri, keadaan khusus seseorang. Ini kalau kita kaitkan dengan individu atau perseorangan. Mahasiswa biasanya punya kartu mahasiswa. Selain itu juga punya kartu tanda penduduk atau KTP. Itu adalah bagian dari identitas ketika itu berkaitan dengan seseorang. Lantas kita lihat apa itu kata nasional, ya. Nasional itu bersifat kebangsaan. Dia berasal dari bangsa sendiri atau meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat artinya dengan jati diri atau ciri-ciri atau karakteristik bahkan perasaan, keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya. Identitas itu juga berarti satu kebanggaan. Setiap bangsa seharusnya bangga dengan identitasnya. Nah, identitas nasional itu bisa kita lihat dari sisi lahiriah maupun dari sifat batiniah yang tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan oleh hati nurani bangsa. Saya ambil contoh ketika ada warga negara Indonesia yang akan dihukum mati di negara lain, itu kita selalu merasa bahwa kita bagian dari mereka. Karena sekalipun tidak secara fisik tetapi secara sifat batiniah kita merasa memiliki keterkaitan, memiliki ikatan batin dengan mereka yang sama-sama sebagai warga negara atau bangsa kita. Selanjutnya bagi bangsa Indonesia, jati diri itu tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara. Jadi kalau mau lihat apa identitas jati diri kita, semua itu tergambar, tercermin dalam ideologi kita, Pancasila, dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jati diri bangsa Indonesia itu hasil kesepakatan bersama tentang masa depan dan juga dilandasi pemikiran tentang atau masa lalu. Dengan demikian, identitas yang kita miliki itu adalah dengan pemikiran yang cukup matang. Ya, ada usaha, ada upaya, tidak serta-merta. Identitas nasional itu harus menjadi satu kebanggaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita lihat jenis identitas. Yang pertama disebut dengan jenis identitas primer atau disebut juga kesukuan, itu mewakili terjadinya identitas sekunder. Identitas sekunder dia dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Kemudian pembentukan identitas nasional itu dilandaskan pengembangan kebudayaan yang dilakukan melalui Kongres Kebudayaan yang pertama dilakukan di Solo pada tahun 1918. Ya. Kemudian siapa pelopornya? Dipelopori oleh Dr. Rajiman. Dan ini mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita melihat berdiri sejumlah organisasi kemasyarakatan dan mereka bergerak di dalam berbagai bidang. Ada dagang, ada urusan agama, sampai urusan politik. Puncaknya, kita tahu dengan dilakukannya Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan dikumandangkannya Sumpah Pemuda. Ini sudah dengan tegas menyatakan identitas nasional Indonesia. Identitas nasional itu juga merupakan identitas bersama.
Dia dibentuk oleh beberapa faktor, antara lain faktor primordial, faktor tokoh-tokoh, dari faktor Bhinneka Tunggal Ika, faktor sejarah, perkembangan ekonomi, dan kebangsaan. Dalam konteks Dikswar, identitas nasional itu kembali dekat dengan jati diri bangsa kita. Jadi teruslah belajar menggali jati diri bangsa. Jangan sampai melupakan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009, ini beberapa identitas yang sudah tertuang di sana, menyangkut bahasa, lambang negara, bendera negara, dan juga mengatur lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari kita lihat sekarang secara sosiologis. Secara sosiologis, identitas itu terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah dan melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Lantas, apa atau bagaimana bentuk identitas secara politis? Bentuk identitas nasional kita lihat itu penciri pembangunan jati diri bangsa. Apa saja yang tadi saya sudah sampaikan? Kita bicara bendera, kita bicara bahasa, kita juga bicara lambang, lagu, itu semua bentuk identitas. Dan ketika kita mengikuti satu turnamen, satu kejuaraan dengan negara lain, maka dengan bangga identitas ini akan kita bawa. Bendera akan dikibarkan dan lagu Indonesia Raya akan dikumandangkan. Kemudian mengapa identitas itu begitu penting? Pertama, tentu saja untuk dikenal, untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Yang kedua, sebagai kelangsungan hidup bangsa, karena dapat mempersatukan negara Indonesia yang dikenal sangat majemuk, sangat plural. Kemajemukan ini modal buat kita, kemajemukan ini bukan dipertentangkan, tapi kemajemukan ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai ciri khas sekaligus kewibawaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Itu poin-poin penting yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kedua. Kelengkapan tugas dan lain-lain, rekan-rekan mahasiswa bisa membaca dan mempelajari di CLS. Terima kasih untuk pertemuan kedua ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.